Jadi niat awalnya ya punya ketakutan sendiri kalau airnya hilang, terus nggak punya air bersih. Jadi kita bersihin pelan-pelan, terus akhirnya muncul itu semata air. Happy, akhirnya muncul lagi dengan debit yang ya mungkin nggak sebesar dulu, cuma bisa mengobati yang tadinya cuma menggenang terus sekarang mengalir. Mengobati rasa ketakutan itulah. Air itu tempat kita hidup sampai kita mati nanti. Jadi kita lahir butuh air, dimandikan, sampai kita mati ya dimandikan pakai air juga. Harapannya banyak orang yang peduli, bukan di desa ini aja, tapi lebih ke menyeluruh. Ini sumber Kali Salak yang berada di Desa Ngelo, RT 2 RW 2, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Ini digunakan warga untuk mencuci, untuk mandi, yang mungkin beberapa ada yang digunakan untuk air minum. Cuma ya dengan kondisi banyak dedaunan gini mungkin orang mikir dua kali ya mau menggunakan atau enggak. Cuma kalau udah direbus sih mestinya hilang ini kotoran-kotorannya. Karena kalau dibilang kotor enggak, karena kotornya cuma kotor dedaunan, air yang dari sana juga udah bersih, udah jernih itu. Nama saya Yatullah Reza, umur 23 tahun. Mungkin dari kecil suka air ya. Kalau diajak teman ke sungai, nggak ada kata nolak. Padahal sakit atau apa ya, gas. Punya feel sendiri sama air, jadi punya entah apa ya, kayak ya semacam pacar mungkin ya. Jadi kalau lihat dia kotor, dia mati atau ya ada rasa pengen ngembaliin. Kalau pohon-pohon di sini sebenarnya ada 3 yang gede. Ada 1 ini, tapi yang 2 mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu tumbang. Tapi ke atas kepedulian warga akhirnya mulai ditanam 1, 2, 3. Ada 5 pohon yang ya berusaha untuk menggantikan yang tumbang itu. Terus untuk pohonnya kami menanamnya fikus-fikusan, terutama beringin. Karena beringin punya akar yang bisa ngerangkul tanah. Jadi
sedimen-sedimen tanah habis hujan nggak jatuh ke mata air. Kayak contohnya yang di bawah ini sumber mata airnya. Kalau dia ketutupan tanah kan lama-lama mati. Tapi gara-gara si akar dari beringin ini, dia bisa nahan tanahnya, jadi nggak sampai nutupin ini semua. Munculnya kan dari air hujan. Air hujan ditampung sama akar-akar pohon. Jadi kalau daerahnya itu daerah tandus, nggak ada pohon, otomatis airnya sulit. Kan sini ada aliran sumber air. Kalau musim kemarau itu besar, keluarnya itu besar. Telapak kaki ditempelin nggak bisa, nempel ke lubang itu. Di sebelah atas itu namanya kali cacing. Kalau orang sini bilang tok tulung, jadi munculnya kalau musim kemarau. Saat ini kami berada di Sumber Winong di Boyolali. Kegiatan yang kami lakukan saat ini itu membersihkan aliran air agar terhindar dari sedimen seperti ini. Jadi air yang dari mata air bisa sampai ke hilir. Jadi sebelum restorasi, sumber mata air ini tertutup oleh sedimen, sehingga ketika restorasi dibantu sama warga, kami mengangkat sedimen-sedimen ini agar sumber mata airnya dapat mengalir dengan lebih baik. Kondisinya memang belum 100% baik, tapi sudah mendingan. Karena bisa dilihat sendiri, sedimennya masih terlalu dalam, lumpurnya masih banyak, dan cukup susah untuk mengangkat ini semua. Jadi kita masih mengandalkan alam untuk berharap kalau ada banjir, ada aliran air yang deras bisa menyapu si sedimen-sedimen ini. Dan kami juga dibantu oleh warga untuk mengatasi sedimen ini, seperti Mbah Sali yang sedang membersihkan sedimen itu dengan canggul. Saderenge pripun mriki? Biasa. Aliran airnya Airnya Megung. besar. Ya ini tadinya nggak lancar saluran ini. Karena bawah itu kan sebelah timur lebih tinggi. Ini rencana memang dibikin pendek, rendah, biar airnya itu nggak menggenang. aliran ini sampai ke mata air Salak itu sekitar 200-an meter. Terus ini sampai ke Taman Mekarsari itu sekitar 200 meter. Jadi total sekitar 400-an meter harus sampai ke Taman Mekarsari. Kondisinya memang seperti ini, nggak ada campur tangan manusia. Jadi nggak disemen, nggak dikasih pembatas ya, biar airnya mengalir dengan sendirinya, mencari aliran sendiri.
Jadi niat awalnya ya punya ketakutan sendiri kalau airnya hilang, terus nggak punya air bersih, nggak bisa mandi lagi di sungai ini. Awalnya itu, terus ternyata nggak tahu bahwa dampaknya lebih besar setelah restorasi itu. Ternyata banyak warga yang gunain, banyak warga yang seneng, banyak warga yang peduli akhirnya. Itu di luar ekspektasi. Terus waktu restorasi ya kita cuma membersihkan mata airnya dari sedimen, terutama lumpur yang mungkin udah di situ berapa tahun ya, 5 tahun lebih mungkin. Ya kita angkat, kita bersihin pelan-pelan, terus akhirnya muncul itu si mata air. Happy, akhirnya muncul lagi dengan debit yang ya mungkin nggak sebesar dulu, cuma bisa mengobati yang tadinya cuma menggenang terus sekarang mengalir, mengobati rasa ketakutan itulah. Jadi ini mata airnya yang kami restorasi bersama warga. Kami mengangkat lumpurnya, kami mengangkat beberapa batu, mungkin juga ada limbah dari kotoran hewan, dari sisa pupuk ternak, pupuk kandang yang masuk ke sini kita bersihin dengan harapan sumber ini dapat mengalir sampai ke hilir. Jadi di tempat saya bisa teraliri air dengan lebih baik. Kenapa yang direstorasi ini? Karena ini berada di hulu, berada di paling atas, sehingga kalau kita membersihkan ini, harapannya sumber-sumber yang di bawahnya juga ikut membesar debitnya, sehingga kita tidak perlu 2 kali bekerja. Kita tinggal merawat ini, kita tinggal merawat yang bawah, kita merawat yang bawahnya lagi, sehingga dalam 1 kali restorasi kita dapat hal yang lebih banyak. Kalau debit air beda, yang kalau pengukurannya kurang tahu sebelumnya, tapi setelah kita restorasi itu mungkin 2 liter per detik. Jadi teman-teman, ini dulu difungsikan untuk mandi, mencuci pakaian, selain itu untuk keperluan warga, karena bisa dilihat sendiri airnya sejernih ini. Di beberapa kondisi mungkin air ini bisa layak minum. Saya coba ya. Emang seger sih, asli. Tapi untuk dikonsumsi warga mungkin lebih baik di laboratorium dulu. Tapi kalau saya rasa secara subjektif ini enak, ini seger. Ketok kene, Bang. Kene iki. Iya kene iki. Bari tarik Foto kae to. Pak iso ditanggul ini lho. kene iki ya. Ya kene iki.
Tekan orang orang utaran orang utaran. Olah, seru-seru ah. Oh ya tes isar-isar iki gede atas. Dipecah dadi oke. Nah, ya siap. Pacul he. Seneng banget, itu seneng banget, apalagi yang mungkin dulunya nggak begitu peduli, sekarang peduli, sekarang mau bersih-bersih, sekarang mau ikut menjaga, itu jadi kepuasan tersendiri. Air kan dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup, entah itu tua, entah itu muda, entah itu binatang, entah itu tumbuhan, kan semua menggunakan. Jadi ketika saya ngobrol sama bapak-bapak kalau pengen restorasi itu, mereka udah tanpa penolakan, iya, langsung dikerjakan. Jadi responnya memang semenyenangkan itu. Dan hasilnya ya semua akhirnya seneng, semua jadi peduli, kayak bersih-bersihnya makin tekun, yang dulunya mungkin 10 orang sekarang jadi 20 orang. Jadi seseneng itulah mereka. Jadi sumber ini berada pada aliran sungai yang kering. Contohnya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Di atas merupakan sungai yang kering, aliran yang kering, sehingga ketika hujan atau air besar pasti membawa kotoran yang lambat laun akan menutup si sumber itu. Nah, sehingga waktu restorasi, lumpur-lumpur sisa sedimen kita karungin, kita buat jadi satu tanggul untuk membelokkan aliran sungai yang kering itu, supaya ketika hujan aliran air yang datang itu tidak menutup si sumber mata air. Tanggul ini ditanggul supaya si aliran sungai nanti ketika banjir bawa kotoran itu tidak menutup. Dan warga pun juga setuju akan hal itu, sehingga kita gotong royong menaikkan si lumpur, kita karungin, kita tata sedemikian rupa sehingga ketika hujan atau air besar datang, si alirannya langsung menuju ke bawah jembatan, tidak menutup sumber. Sehingga kita sendiri dapat merasakan manfaat dari tanggul ini secara langsung. Kemudian untuk memperkuat tanggulnya, mungkin 2 atau 3 tahun lagi dengan penanaman pohon saat ini bisa menggantikan fungsi si tanggul-tanggul karung ini. Desa ini satu RW-nya terbagi jadi 2 RT, ada 2 dukuh, Ngelo sama Mekarsari. Sumber utama yang digunakan ini, cuma kebanyakan warganya menggunakan sumur atau PDAM. Jadi kemarin sempat ya dibiarin aja ini, nggak ada yang gunain sama sekali. Kalau sumur, kebanyakan warga yang datang beli rumah pasti bangun sumur. Jadi hampir tiap kakak punya sumur. Cuma kalau rasa sedihnya ketika ada pabrik atau rumah yang menggunakan sumur bor buat ngegali sumur mereka. Karena pasti lebih dalam, terus mata airnya kan perlahan akan ke sana kan airnya. Akhirnya mati juga. Jadi kalau mereka pakai PDAM nggak begitu sedih atau nggak begitu punya rasa apapun. Tapi kalau dengar ada yang pakai sumur bor, mungkin saya yang akan nolak. Ya, bersih.
Ini lagi nyuci-nyuci sirih buat bahan jamu. Ya, air sumur. Di belakang rumah itu kan banyak mata air, tapi kan dulu tempatnya kumuh, kena ketutup lumpur itu tuh. Terus sekarang udah dibersihin, ya nyala lagi, nggak pernah mati mata airnya. Bersyukur sekali, sangat terbantu dengan adanya mata air itu. Ya kalau nyuci kadang ke situ. Kendalanya itu PDAM di sini ngalinya cuma 1 minggu 2 kali, jadi sangat-sangat kurang untuk keperluan rumah tangga, apalagi yang itu pakai cuci-cuci itu. Waktu kalau musim kemarau di sini sumur-sumur tanah itu pada berkurang airnya, malah banyak yang kering. Jadi kita pakai ada program dari pemerintah daerah aliran PDAM, terus kita mendaftarkan supaya kalau musim kemarau itu kita bisa punya air gitu. Ternyata ya masih ada kendala juga. Yang khususnya yang Kali Winong itu kami sebagai masyarakat di sini sangat berharap semoga setelah direstorasi air yang datang atau sumber air yang baru itu bukan yang baru, yang kita hidupkan lagi itu bisa menjadi besar dan akhirnya di saat nanti warga membutuhkan air itu masih ada cadangan air yang ada di kali itu, biarpun kita harus berjalan menurun ke lembah itu. Air itu tempat kita hidup sampai kita mati nanti. Jadi kita lahir butuh air, dimandikan, sampai kita mati ya dimandikan pakai air juga. Harapannya banyak orang yang peduli, bukan di desa ini aja, tapi lebih ke menyeluruh. Jadi biar suatu hari ada berita kekurangan air bersih atau apapun itu jadi hal yang mustahil. Pengennya kayak gitu. Kita mau menjaga alamnya, mau menjaga pohonnya, mau menjaga tanahnya, mau menjaga mata airnya, itu pasti mungkin.